Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Andi Dewi Angriani dengan NIDN 0913058202 dari Universitas Andi Jema Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Hari ini saya akan menyampaikan tentang mata kuliah yang saya ampuh, yakni penganggaran perusahaan dengan bobot kuliahnya itu 3 SKS. Modal pembelajaran untuk mata kuliah penganggaran perusahaan ini adalah case study. Adapun CPL yang diharapkan dari mata kuliah ini ada 5, jadi untuk CPL dibagi menjadi 3 ya. Jadi ada CPL Prodi-nya, kemudian CPMK dan sub CPMK-nya. Untuk CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini, CPL 1-nya ini mampu menunjukkan karakter yang baik. Kemudian untuk CPL 2 mampu menerapkan konsep perencanaan dan penganggaran perusahaan dengan baik. CPL 4 KU2 mampu menerapkan teknologi informasi secara tepat. Kemudian CPL 6 KK1 mampu memecahkan masalah penganggaran secara tepat. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari mata kuliah penganggaran perusahaan ini, yang pertama CPMK 1-nya C2A4 mampu memahami serta mengklasifikasikan konsep perencanaan dan penganggaran perusahaan. Kemudian CPMK 2 C3A4 mampu menjelaskan dan mengimplementasikan analisis tren dan analisis regresi. Kemudian CPMK 3 C6A4 di sini mampu mengumpulkan dan menyusun anggaran perusahaan. Kemudian CPMK 4 C3A4 mampu menjelaskan perbedaan penganggaran perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Adapun kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CPMK dari mata kuliah penganggaran perusahaan ini adalah sub CPMK 1, mahasiswa mampu memahami konsep perencanaan dan penganggaran perusahaan dari CPMK 1 C2A4. Kemudian sub CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengimplementasikan analisis tren dan analisis regresi CPMK 2 C3A4. Kemudian sub CPMK 3, mahasiswa mampu mensimulasikan dan menyusun anggaran jualan CPMK 3 C6A4. Sub CPMK 4, mahasiswa mampu mensimulasikan dan menyusun anggaran produk CPMK 3 C6A4. Sub CPMK 5, mahasiswa mampu mensimulasikan dan menyusun anggaran bahan baku atau bahan mentah CPMK 3 C6A4. Sub CPMK 6, mahasiswa mampu mensimulasikan dan menyusun anggaran biaya tenaga kerja CPMK 3 C6A4. Sub CPMK 7, mahasiswa mampu mensimulasikan dan menyusun biaya overhead pabrik CPMK 3 C6A4. Sub CPMK 8, mahasiswa mampu mensimulasikan dan menyusun anggaran sediaan CPMK 3 C6A4. Sub CPMK 9, mahasiswa mampu menjelaskan anggaran piutang CPMK 4 C3A2. Sub CPMK 01, mahasiswa mampu mensimulasikan dan menyusun anggaran utang dan modal CPMK 3 C6A4. Sub CPMK 11, mahasiswa mampu mensimulasikan dan menyusun anggaran kas CPMK 3 C5A5. Dan terakhir sub CPMK 12, mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan penganggaran perusahaan dagang dan perusahaan jasa CPMK 4 C3A4. Nah, adapun deskripsi dan singkat untuk mata kuliah penganggaran perusahaan ini ya. Jadi mata kuliah ini akan membekali pengetahuan serta keterampilan mahasiswa, di mana mahasiswa bisa belajar tentang prinsip-prinsip dan metode-metode untuk perencanaan serta penganggaran perusahaan. Mahasiswa dapat pula menyusun anggaran perusahaan sebagai materi penulisan ilmiah atau mengimplementasikan pada aktivitas usaha nyata. Mahasiswa diharapkan juga bisa menganalisis dan melakukan pengendalian terhadap anggaran sehingga anggaran dan realitas bisa seiring sesuai dengan ketentuan SOP.
Adapun bahan kajian materi pembelajaran untuk mata kuliah penganggaran perusahaan, yang pertama adalah perencanaan dan penganggaran perusahaan, yang kedua analisis tren dan analisis regresi, yang ketiga penyusunan anggaran jualan, yang keempat penyusunan anggaran produk, yang kelima penyusunan anggaran bahan baku atau bahan mentah, yang keenam penyusunan anggaran biaya tenaga kerja, yang ketujuh penyusunan biaya overhead pabrik, kedelapan penyusunan anggaran sediaan, ke-9 anggaran piutang, ke-10 anggaran utang dan modal, ke-11 anggaran kas, dan yang ke-12 penganggaran perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Sedangkan untuk materi yang saya sampaikan tadi adalah materi ke-14, yakni mampu menyusun anggaran kas. Nah, adapun di sini penilaiannya, pertama ketepatan dalam memahami pengertian anggaran kas, kedua ketepatan memahami pendekatan dalam penyusunan anggaran kas, kemudian yang ketiga ketepatan memahami penyusunan anggaran kas. Sedangkan pembelajarannya di sini, materi pembelajarannya yang pertama pengertian anggaran kas, kemudian pendekatan dalam penyusunan anggaran kas, serta penyusunan anggaran kas sendiri. Jadi tugasnya nanti akan menyelesaikan ilustrasi penyusunan anggaran kas. Baik, jadi untuk mata kuliah penganggaran perusahaan ini ada beberapa kriteria yang menjadi penilaian untuk kelulusan mata kuliah penganggaran perusahaan ini. Yang pertama adalah aktivitas partisipasif dengan bobot sebesar 40%, di mana mahasiswa harus hadir di dalam kelas dan turut dan aktif di dalam kelas. Kemudian untuk bagian pengetahuan untuk tugas adalah 20%, di mana mahasiswa di sini menyelesaikan dan mengumpulkan tugasnya. Kuis sebesar 10%, mahasiswa menjawab kuis dengan baik, jawaban kuis dengan baik. Kemudian ujian tengah semester sebesar 15%, mengikuti serta menyelesaikan soal-soal UTS, dan ujian akhir semester mengikuti serta menyelesaikan soal ujian akhir semester. Jadi total untuk bobotnya adalah 100%. Selanjutnya mari kita menyaksikan tayangan video proses mengajar saya di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore semuanya. Bagaimana keadaannya semuanya? Baik, udah mengantuk Ji. Langsung diam-diam. Oke, jadi sebelum kita masuk ya materi kita hari ini tentang penganggaran perusahaan kas ya, mungkin diantara kalian ya silakan dijawab sebisanya saja tentang materi-materi sebelumnya. Nah, materi sebelumnya kan kita sudah pelajari seperti yang namanya apa? Apa-apa saja yang sudah kita pelajari sebelumnya? Anggaran apa saja? Ada anggaran apa? Ada anggaran sediaan, terus ada anggaran apa? Anggaran produk, anggaran apa lagi? Apalagi anggaran apa? Oke, jadi Ibu mungkin bisa tahu sebelum Ibu masuk ke anggaran kas ini, karena kita sudah pelajari semua anggaran sebelumnya, ada yang bisa beritahu Ibu seperti apa itu anggaran tenaga kerja atau biaya anggaran overhead pabrik? Mungkin ada bisa satu orang? Ibu sebut namanya, nah silakan dijawab saja sebisanya ya, dijawab saja sebisanya seperti apa itu anggaran yang sudah Ibu tanyakan, yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya. Oke, minta tolong didengarkan namanya. Oke, Rani mana orangnya Rani? Rani, oke Rani sudah belajar kemarin tentang anggaran produk kan? Menurut Rani anggaran produk itu seperti apa? Anggaran produk seperti apa Rani? Kayak apa itu anggaran produk? Mungkin yang lain sudah bisa cari-cari ya seperti apa itu anggaran produk, lihat-lihat dulu di anunya.
Ada yang bisa anggaran produk selain Rani? Ya, silakan. Namanya siapa? Oke, Pasukan. Silakan Pasukan. Iya. Anggaran produk lembaga perencanaan perusahaan untuk mungkin untuk memproduksi barang. Oke, untuk produksi ya. Ya, oke, makasih jawabannya. Yang lain ada yang bisa seperti apa itu anggaran produk, Nak? Ya, silakan nama Tak. Oh, Sarti. Silakan Sarti. Anggaran produk adalah anggaran yang dibuat berdasarkan perkiraan penjualan yang ditentukan dalam periode tertentu. Oke, bagus ya. Kalau begitu, tadi kita sudah tentang anggaran produk. Kalau anggaran tenaga kerja, siapa yang bisa berikan saya anggaran tenaga kerja? Tentang apa itu anggaran tenaga kerja? Seperti apa itu anggaran tenaga kerja? Pastinya tentang tenaga kerja. Perasaan baru kemarin kita yang itu ya. Berarti tentang bagaimana tentang kita menganggarkan tentang tenaga kerja. Kemarin Ibu sudah bilang apa? Tenaga kerja ada dua. Tenaga kerja apa? Langsung dan tidak langsung. Pasti tahu sekali. Nah, tenaga kerja tidak langsung itu seperti apa? Tempat posisi kerjanya kalau tenaga kerja tidak langsung kayak apa? Ya, kayak satpam. Di satpamnya jadi ingat. Saya curiga ada mantannya satpam ini. Bercanda ya. Oke, apa lagi? Bagaimana kalau tenaga administrasi? Tenaga langsung atau tidak langsung? Bagian administrasi, langsung atau tidak langsung? Administrasi. Tidak langsung. Kalau yang bagian pemeliharaan di pabrik langsung atau tidak langsung? Hah? Tidak langsung. Yang masuk tenaga kerja langsung adalah mereka yang betul-betul masuk, yang betul-betul pegang bahan-bahan baku ya menjadi bahan jadi. Itu yang kita masukkan dalam tenaga kerja langsung. Jadi kalau seperti yang yang perbaiki yang perbaiki mesin, kemudian yang memperbaiki listriknya, itu masuk adalah mereka itu masuk sebagai tenaga kerja tidak langsung. Nah, tenaga kerja tidak langsung inilah yang nantinya masuk ke dalam biaya overhead pabrik. Ya, kemarin sudah belajar tentang biaya overhead pabrik. Nah, akumulasi dari semua anggaran-anggaran itu nantinya masuk ke dalam anggaran kas ya. Nah, inilah yang nantinya yang kita akan pelajari untuk hari ini. Kenapa enggak ada ini? Oke, semua sudah kelihatan ya anggaran kasnya. Saya mohon maaf bentuk PDF ya. Oke, jadi kita akan berbicara tentang anggaran kas hari ini ya. Jadi apa itu anggaran kas sebenarnya ya? Jadi anggaran kas ini merupakan anggaran yang menunjukkan perubahan kas ya dan memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan arus kas sebagai sumber kas dan arus kas keluar sebagai arus kas dibelanjakan atau digunakan. Jadi nantinya di situ kita akan lihat kelebihan atau kekurangan dari kas tersebut dan saldo kas selama periode tertentu dari suatu organisasi. Ya, oke. Tujuan utama dari penyusunan anggaran kas ini itu adalah untuk merencanakan ya posisi likuiditas sebagai dasar untuk menentukan pinjaman yang di masa akan datang. Nah, sedangkan tujuan selanjutnya ya, tujuan lainnya ya, tujuan khususnya yang pertama kita bisa menentukan saldo kas akhir setiap periode sebagai hasil dari operasi yang dijalankan. Nah, yang kemudian yang kedua kita bisa mengetahui kelebihan
kelebihan atau bahkan kekurangan kas pada waktunya. Ya. Nah, yang kemudian yang ketiga, ini kita bisa tahu ya dengan menyelaraskan kas dengan aset lancar, aset tak lancar, utang, modal, dan dapatan beban. Ya, kemudian yang keempat, ini kita bisa mengetahui sumber kas masuk yang diperoleh selama satu periode dan digunakan untuk apa saja sebenarnya kas-kas tersebut. Ya. Nah, kemudian tujuan selanjutnya. Nah, tujuan selanjutnya bukan tujuan ya. Ini adalah kegunaan dari kas. Ya, jadi kegunaan dari kas itu pertama kita bisa tahu kapan utang itu bisa dibayar kembali. Ya, kemudian kita juga bisa menilai realisasi kas masuk dan kas keluar agar bisa kita ketahui ya dengan anggaran selisih menguntungkan atau selisihnya itu merugikan. Ya, kemudian yang keempat kita juga bisa memperkirakan sumber kas masuk akan datang dari arus kas masuk ke mana kas tersebut digunakan. Dan yang terakhir di sini kita bisa menunjukkan hubungan antara laba bersih terhadap perubahan kas perusahaan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Oke, baik. Jadi kalau sudah cukup jelas, seperti biasa kita harus tahu apa saja faktor yang mempengaruhi anggaran kas. Ya. Nah, anggaran kas ini memiliki 3 faktor utama yang mempengaruhinya. Yang pertama ada kita sebut dengan kegiatan operasi. Ya. Nah, kegiatan operasi ini adalah suatu kegiatan perusahaan yang mana dia bersifat rutin. Misalnya seperti yang tadi tentang produksi barang. Nah, itu adalah kegiatan rutin dari perusahaan. Ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah menjual atau membeli produk. Nah, itu adalah termasuk dalam kegiatan rutin dari perusahaan. Nah, kemudian selanjutnya ada yang kita sebut dengan kegiatan investasi. Nah, kegiatan investasi ini adalah kegiatan bagaimana suatu perusahaan itu menginvestasi berinvestasi untuk kemajuan perusahaan tersebut. Misalnya, kalau mereka membeli aset-aset, umpamanya mereka membeli tanah, ataukah mereka membeli gedung, mereka membeli peralatan baru, ataukah mereka menanamkan saham baru, atau mereka memiliki obligasi. Nah, itu semua yang kita masukkan dalam kegiatan investasi. Nah, yang terakhir ada yang kita sebut dengan kegiatan pendanaan. Nah, kegiatan pendanaan ini adalah kegiatan yang berkaitan dengan utang dan modal, ya. Nah, utang dan modal ini ya, ini bisa saja berbentuk bisa saja kita melakukan pembayaran utang, ataukah kita menerima piutang. Itu yang kita sebut dengan kegiatan pendanaan dan dan modal, ya. Nah, di dalam menyusun dalam menyusun arus kas ini, kita mengenal ada 2 pendekatan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa melakukannya dengan pendekatan kas masuk dan kas keluar. Nah, metode ini akan didasarkan pada analisis naik dan turunnya kas yang dianggarkan, yang mana dia mencerminkan semua arus kas masuk dan semua anggaran kas keluar, ya. Jadi dia di sini kalau kita menggunakan metode ini, kita susun dulu kas masuknya semuanya, ya, baru nanti kita menyusun kas keluarnya, ya. Jadi apa yang kita dapatkan itu kita susun dulu, kemudian apa yang kita keluarkan itu baru kita susun, dan nanti keduanya akan dibandingkan sehingga nanti kita mendapatkan saldo akhirnya. Sebentar Ibu lihatkan seperti apa kalau kita nyusunnya dengan kas masuk dan kas keluar. Ini juga untuk pendekatan kas masuk dan keluar ini biasanya kita sebut juga dengan metode langsung. Kenapa disebut dengan metode langsung? Karena di sini mereka tidak perlu ada yang namanya dibagi-bagi ke dalam bentuk masing-masing. Jadi dia tidak dibagi lagi, umpamanya ini kegiatannya operasi, ini namanya kegiatan investasi, ini umpamanya kegiatan pendanaan. Itu tidak dibagi begitu. Jadi apa yang masuk itu masuk kas masuk, dan apa yang keluar itu masuk jadi kas keluar, ya. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan pendekatan akunting keuangan. Pendekatan akunting keuangan ini sama saja yang kita sebut dengan metode tidak langsung. Nah, ini agak lebih ribet
dengan pendekatan akunting keuangan karena biasanya ada beberapa orang ya, maksudnya beberapa kayak seperti yang memang bekerja di bagian ini yang tidak betul-betul mengetahui ini bagian pendanaan, investasi atau operasi ini bisa saja terkecoh ya. Mungkin saja ada yang kalimatnya seperti ini masuk pendanaan atau ini masuk investasi. Biasanya tidak seperti itu ya. Jadi di sini agak lebih ribet, agak lebih kompleks daripada dengan menggunakan pendekatan kas masuk dan kas keluar ya. Oke. Nah, untuk penyusunan anggaran kas ini itu kita ada dua macam. Itu ada yang kita sebut dengan bentuk tunggal dan ada yang bentuk campuran. Nanti sebentar Ibu perlihatkan seperti apa yang bentuk tunggal dan bentuk campurannya ya. Nah, di sini langkah-langkah dalam menyusun anggaran kas. Yang pertama kita harus melakukan dulu kalau untuk pendekatan kas masuk ya, kita harus kita harus mengumpulkan dulu kas masuknya semua, baru kita mengumpulkan kas keluarnya. Nah, nantinya itu kita gabungkan, kita lihat selisihnya, yang mana jadi saldonya, yang mana saldonya, yang mana kelebihannya, ya, mana kekurangan, mana kelebihannya. Nah, di sini lebih jelas lagi langkah penyusunan anggaran kas untuk pendekatan kas masuk ya. Jadi tadi Ibu sudah sampaikan, di sini susun dulu anggaran masuknya, kemudian kita susun anggaran keluarnya, kemudian kita kurangkan arus kas masuk dengan arus kas keluarnya, kemudian nantinya kita hitung saldo kas akhir dengan cara saldo awal itu nanti ditambahkan dengan kelebihan kas atau kas awal yang nanti dikurangi dengan kekurangan kas ya. Jadi di sini banyak sekali dikurang ditambah ya. Oke. Nah, kalau untuk anggaran kas dengan pendekatan akunting keuangan, ini tentunya kita harus analisis dulu perubahan yang terjadi antara anggaran neraca dan anggaran laba ruginya. Nah, nanti kita bandingkan antara dua periode dan informasi-informasinya yang mendukung terjadinya perubahan tersebut ya. Nah, untuk menganalisis perubahan yang terjadi, kita harus melihat juga kemungkinan-kemungkinan apakah adanya perubahan atau transaksi yang bisa mempengaruhi kas tersebut. Nah, di dalam pendekatan akunting keuangan ya, transaksi yang tidak mempengaruhi kas ataupun bahkan bisa mempengaruhi kas itu ada 3. Yang pertama, beban penyusutan. Ada yang namanya depresiasi, penghapusan, amortisasi, dan depresi. Nah, depresiasi ini khusus depresiasi itu biasanya ditentukan oleh masing-masing perusahaan. Ada perusahaan yang menentukan umpamanya depresiasinya itu mungkin 7% setiap tahunnya, ada mungkin juga perusahaan 5% setiap tahunnya, itu tergantung dari perusahaan masing-masing. Jadi kalau umpamanya kita membeli barang harganya 5 juta ya, tahun ke depannya kalau seandainya perusahaan mengatakan depresiasinya 5%, berarti 5 juta kalian kurangkan dengan 5%. Itu kurang berapa ya dapatnya? 6,5 ya? 4,5 ya, sekitar itu, anggap aja seperti begitu. Jadi depresiasi itu, jadi untuk tahun pertama kurangnya 5%. Nah, tahun kedua apa yang kalian dapatkan dari tahun pertama, umpamanya depresiasinya 4,5, kalian kurang lagi sama 7% pada tahun kedua. Nah, sampai habis. Meskipun kita lihat barangnya tidak ada perubahan sampai tahun kelima begitu-begitu, tetapi kalau di dalam akunting itu tetap harus diperhitungkan ya, karena biasa ada barang kayak ini, perasaan itu AC-nya sudah dibeli dari 10 tahun yang lalu, kayaknya tidak ada perubahan terjadi, tetap dingin, tetap apa. Tetapi kalau dalam akunting itu diperhitungkan, ada nanti tahun ya, ada tahun tertentu itu dianggap dia tidak memiliki nilai sama sekali. Nah, biasanya kalau barang tersebut dianggap tidak memiliki nilai sama sekali ya, meskipun masih layak dipakai, itu harus dijual. Biasanya kalau perusahaan yang besar itu dibuang. Jadi makanya kalian mungkin biasa lihat ada hotel yang lelang barang-barangnya ya, padahal sebenarnya itu masih layak pakai. Itu karena sudah tidak memiliki lagi nilai, sudah depresiasinya sudah 0. Ya, jadi seperti itu.
Nah, yang kedua, dividen dalam bentuk saham atau bonus dalam bentuk saham, ya. Nah, dividen kan kalian sudah ketahui bersama, dividen itu pembagian kayak sisa usaha ya, hasil usaha dividen itu kalau dari modal. Nah, yang ketiga adalah aset yang dinilai kembali. Karena biasa ada kadang-kadang aset yang kita merasa itu sebenarnya sudah tidak layak pakai, tapi ternyata itu masih memiliki nilai. Nah, biasanya aset yang dinilai kembali itu adalah aset tidak lancar. Ya, misalnya kayak bangunan, gedung, ya. Jadi seperti itu. Oke, ini mungkin langkah penyusunan untuk pendekatan akunting keuangan. Jadi Ibu bisa lihatkan di sini cara untuk menyusun anggaran kasnya. Nah, kalian bisa lihat di sini ini adalah salah satu cara untuk menyusun anggaran kasnya. Jadi sebelum kita menyusun anggaran kasnya, supaya kita bisa melakukan dia dalam pendekatan apakah dia pendekatan dengan pendekatan langsung atau dengan metode tidak langsung, itu biasanya kita nyusun dulu apakah dia masuk ke dalam kegiatan apa, ya. Jadi di sini kita identifikasi dulu, ya, apakah dia masuk kegiatan operasi, kegiatan investasi ataupun kegiatan pendanaan. Nah, setelah itu barulah kita menyusun di sini dapatannya dengan bebannya. Nanti kalau kalian sudah menyusunnya, ya, nanti dapatkan laba bersihnya, barulah kita masukkan ke dalam anggaran neraca komparatif. Nah, anggaran neraca komparatif ini adalah anggaran neraca dari anggaran neraca tahun sebelumnya. Jadi biasanya ada perbedaan antara tahun sekarang dengan tahun berikutnya. Ya, oke. Nah, di sini pada tabel 13.2 ini kalian bisa lihat adalah laporan arus kas dengan bentuk tunggal. Nah, kenapa disebut dengan bentuk tunggal? Karena dia bentuknya tuh lurus ke bawah, semua terus menyusun ke bawah dari kas masuknya, kemudian kas keluarnya, kemudian ada debit, kas awal, kas akhirnya. Makanya dia dibentuk tunggal, ya. Dia nyusun ke bawah, ya. Kemudian nah, yang ini ya, ini kita coba kalian bisa lihat, ini adalah anggaran kas bentuk campuran ya. Jadi pendekatannya kas masuk dan kas keluar dengan metode langsung. Jadi bentuknya metode langsung seperti ini. Ya. Nanti selanjutnya supaya bisa kalian pahami, nanti kalian tunggu saja di CV-nya, nanti Ibu sampaikan ya di situ supaya bisa diperhatikan. Nah, ini sini kalian juga bisa lihat dalam metode tak langsungnya, ya. Dia di sini masih bentuk tunggal, tetapi dalam metode tidak langsung, ya. Jadi di metode tidak langsung ini seperti biasa kita harus mengidentifikasi dulu, ya, dia masuk kas masuk ataukah dia masuk dalam kegiatan seperti apa. Kalau di metode tidak langsung. Belum ada. Oh iya, ini bentuknya campuran, masih bentuk campuran. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk metodenya. Nah, nanti di CV-nya Ibu berikan di CV-nya kalian nanti bisa cek. Nanti di situ ada tugas yang saya berikan, ya. Nanti kalian bisa melihat ilustrasi, ya. Jadi di situ nanti ada Ibu bagikan materinya dengan tugasnya, ya. Nah, kalian bisa lihat modulnya mungkin sebelum Ibu akhiri sebelum kita akhiri untuk materi anggaran kas. Bisa dilihat dulu modulnya, coba lihat untuk bagian anggaran kas. Ada yang mau ditanyakan untuk tentang tugasnya? Bagian anggaran kas. Bab yang ke-10 kayaknya, Nak. Tugas 10 ya. Di situ agak pendek. Kan kelihatan, kalian bisa lihat pendek sekali di antara semua, yang paling pendek, tetapi minta ampun jawabannya. Ya. Jawabannya bikin sakit kepala dan bikin pusing. Oke, bisa Ibu pinjam punyanya ya. Oke, coba kalian lihat di situ.
Aduh, maklum orang tua. Jadi kalian bisa lihat di situ ada angka 20, ada 3 titik seperti biasa. 3 titik itu adalah 3 NIM terakhir dari kalian semua, dari kalian. Nah, di situ beli barang dagangan tunai 40%, sisanya kredit sebulan. Begitu juga dengan jualan barang dagangan. Pokoknya semua 3 titik terakhir itu adalah angka terakhir pada NIM-nya. Nah, di sini tidak terlalu banyak, kalian sisa diminta membuatkan anggaran kas metode langsung, anggaran laba rugi, anggaran neraca, dan anggaran kas metode tak langsung. Ya, lumayan banyak sekali 4 poin. Ya, pendek-pendek tapi langsung 4 dimintanya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup untuk materi kita? Ya, ada yang mau bertanya? Silakan, pasukan apa yang mau ditanyakan? Investasi, ya. Kenapa investasi? Jangan dulu tawa ribut. Pasukannya nggak bisa ngomong. Ya. Yang dari pertanyaan saya ketika dari perusahaan lain mengimplementasikan di perusahaan lain, kemudian perusahaan itu tidak mampu. Tidak apa? Boleh dong tidak? Tidak mampu ya, tidak mampu. Tidak mampu. Apa solusinya? Solusinya, maksudnya dia berinvestasi dan ternyata perusahaan itu tidak mampu. Ya, jadi seperti itu. Nah, makanya seperti tadi Ibu sudah sampaikan, sebelum kita berinvestasi kepada perusahaan lain, tentunya kita harus melihat dulu manajemen risikonya. Kita lihat historinya dari perusahaan tersebut, ya. Karena biasanya kalau sudah terjadi kita tidak bisa apa-apa. Kalau perusahaannya sudah dinyatakan bangkrut, pailit, kita tidak bisa kita tidak bisa mengambil kembali piutangnya mereka. Nah, oleh karena itu sebelum terjadi hal yang begitu, sangat penting kita melihat historinya perusahaan tersebut. Begitu juga dengan kalian pribadi kita. Nggak mungkin kan kita mau pinjamkan orang uang begitu saja. Kalian lihat-lihat dulu, ini orang dia mau pinjam 1 juta sama kita atau 5 juta, ya, yang pinjam uang sama kita 5 juta. Tapi historinya kadang bayar, kadang tidak. Kalau ditagih dia yang paling galak. Dia mau membunuh, dia mau menganumi kita kalau ditagih. Nah, uang tak itu sebenarnya kita mau tagih. Nah, oleh karena itu sebelum terjadi hal demikian, kita lihat dulu historinya. Oke, boleh kita pinjamkan, tetapi jangan pinjamkan semua. Nah, kalau dalam kasusnya perusahaan, kalau dia mau minjam pamannya 100%, kita bisa kasih 5%. Kenapa? Ini demi hubungan baik dengan perusahaan tersebut. Karena sebuah perusahaan yang lagi kolaps belum tentu kolaps selamanya. Mungkin saja dia butuh kesempatan untuk berkembang. Ya, mungkin saja karena ada sesuatu, karena kita ini sama-sama perusahaan dan karena kita ini memiliki perusahaan yang memiliki jiwa sosial seperti itu, makanya tidak ada salahnya tetap kita membantu. Tetapi kadang-kadang itulah yang biasa kita sebut ada utang yang tidak tertagih 1%. Jadi kalau kita memberi pinjaman 5%, 4%-nya yang kita harus aktif menagihnya. 1% ikhlaskan nih. Jadi seperti itu. Oke, bisa mungkin jawabannya membantu? Bagaimana jawabannya, cukup membantu? Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya selain pasukan? Nggak ada. Oke, jadi sebelum saya tutup, saya absen dulu karena ini adalah bagian dari pembelajaran kita hari ini. Minta tolong namanya didengarkan. Rani Pasaya, Muhammad Aidil, Feby, di sini. Pasukan ya. Ya. Udah pernah ikut online-nya Ibu? Ya. Puput, berarti kayaknya pasukan harus ngikut lagi semester depan, 2 semester depan. Nisma, oke, Puput sudah ya. Ayu Andari, Wisnu, Alfat Aditya, Yesi Resa, Muhammad Lutfi, Agung, Zainab, Yunita, Zunita, Jusrianti, Alda, Aisyah, Zuliani,
Natira, Nurul Latifa, Sarti, Nia, Kadek Saputri, Megawati, izin ya, Lira Firna mana orangnya? Alpa ya, Rindi Antika, Bintang Siabu, Naswa, Deva. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya.